Di sini dia. Hai Pi, lagi ngapain? Oh iya Mi, kenapa Mi? Lagi ngapain sih Pi? Papi lagi Aduh ya Allah. lagi santai depan rumah sambil baca buku The Cruiser Sonata dari Leo Tolstoy. Ya, seminggu yang cukup melelahkan, jadi sore hari ini di waktu yang cerah gue baca bukunya Tolstoy biar pikiran gue jadi sejuk, hati gue jadi adem. Nah, kenapa ganggu di kenapa, ada apa nih? Enggak, barusan tadi lihat di TV ada Mm-mm. berita tuh tentang Oke. ngepet-ngepet apa tuh di daerah mana gitu. Oh, babi ngepet di bedahan. Nah, iya itu. Ya, terus Itu kenapa? gimana sih? Coba ada nggak paradigma yang bisa yang pas, bukan pas maksudnya yang bisa bedah itu dari sisi ilmiah tuh apa sih, kayak gimana? Oh ya, kalau untuk menjelaskan babi ngepet, gua punya buku bagus itu dari perspektifnya Bruce Hood. Kebetulan bukunya ada di mobil. Ayo kita ambil bukunya. Let's go. Nah ini dia. Ini mobil gua selain buat kerja, gua sebagai perpustakaan berjalan. Jadi gua kerja pun gua bawa buku, ya. Biar kapan saja, di mana saja gua bisa baca buku. Nah ini bukunya Super Sense buat bahas babi ngepet. Ada juga bukunya Umberto Eco tentang bahasa dan kegilaan. Cuman kali ini gue mau pakai buku Super Sense dulu dari perspektifnya Bruce Wood. Ayo, let's go. Bruce Hood siapa tuh? Bruce Wood itu dia seorang ahli neuroscience, ahli saraf. Oh, neuroscience yang lagi sering dibicarain sama Pak Dokter. Iya, Rio Hasan. Ya, si Rio Hasan itu salah satu saintis di bidang neuroscience cukup terkenal di Indonesia. Dia juga sering present berbagai macam hal tentang saraf dan otak manusia. Nah, karena tadi Mami nanya masalah babi ngepet, ini bukunya ditulis oleh Bruce Wood dengan judul Super Sense. Nah, untuk melihat fenomena babi ngepet, kita harus lihat dua variabel utama menurut Super Sense. Variabel pertama adalah latar belakang orang yang menyebarkan isu. Yang kedua, budaya masyarakat yang menjadi objek dari isu. Ini seperti supply and demand. Ada isu, ada yang tertarik gitu ya. Nah, dari dua variabel utama itu ada variabel turunannya. Ya, Bruce Wood menjelaskan ketika suatu fenomena mistisisme itu mulai menyebar di masyarakat, masyarakat sangat mudah untuk mempercayainya. Ya, dikarenakan Indonesia adalah masyarakat yang masih sebagian besar percaya fenomena-fenomena mistis. Mistisisme Yes. yang berbau-bau klinik ya. Betul sekali. Karena apa? Sejak kecil kita dan masyarakat sebagian besar Indonesia itu sudah diceritakan masalah-masalah tahayul, sehingga di otak kita dalam perspektif neuroscience atau dalam perspektif Bruce Wood tertanam dalam memori eksplisit yang periodik. Memori eksplisit periodik ini sebenarnya memori untuk berpikir rasional. Cuman karena sering diisi hal-hal klinik, hal-hal yang gak irasional, maka fungsi rasionalnya hilang, ya, dan lebih condong kepada irasionalitas. Nah, kenapa sih fenomena ini begitu viral? Ya, ada beberapa variabel turunan dari dua variabel utama tadi. Yang pertama adalah kita bisa lihat karena perkembangan teknologi saat ini yang cukup pesat, sehingga ada beberapa orang atau beberapa profesi yang kehilangan relevansinya, seperti profesi-profesi ya, keagamaan dan lain sebagainya. Dalam budaya dan dalam kemajuan teknologi sudah mulai kekurangan relevansinya. Hal ini juga disampaikan oleh Harari dalam bukunya Homo Deus. Di situ Harari menjelaskan bahwa ketika teknologi sudah semakin maju, para spiritualis atau tokoh-tokoh
rohaniawan itu mulai kehilangan relevansinya karena sains sedikit demi sedikit membuktikan fakta-fakta ilmiah. Nah, dalam hal ini mereka yang kehilangan relevansinya bingung mencari pekerjaan, sehingga apa yang mereka punya mereka memanfaatkan isu dalam masyarakat mistis. Nah, isu-isunya tuh berkisar kepada isu-isu mistisisme tersebut, seperti contoh babi ngepet lah, akhir-akhir ini juga ada pelipat gandaan uang lah, ya kan. Terus orang percaya pada isu-isu investasi bodong lah yang mengatasnamakan kehidupan setelah kematian lah. Kalau tidak dimainkan isu-isu itu, mereka kehilangan mata pencariannya, ya. Sehingga ketika ada orang yang mapan walaupun nggak kerja, seolah-olah orang itu dianggap memelihara atau menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk mendapat pekerjaan. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan ilmiah di masyarakat Indonesia. Teknologi boleh maju, orang semua punya handphone, tapi handphone hanya digunakan buat eksis di media sosial tanpa mencari pengetahuan atau mencari-cari wawasan dengan menggunakan gadgetnya, sehingga kemajuan teknologi berbanding terbalik dengan tingkat intelektualitas masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kenapa begitu viral? Karena babi dianggap sebagai hewan yang dalam tanda kutip dalam tradisi mistis tertentu atau dalam tradisi kepercayaan tertentu sebagai hewan yang dianggap haram atau mengerikan. Kan nggak mungkin ayam ngepet, itu nggak bakal viral. Babi ngepet, makanya viral, ya kan? Di masyarakat luar Amerika itu tidak ada. Waalaikumsalam. Salah. Ya, Ya, mohon maaf. iya.